历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Kakak Qinyang, ini sahabat dekatku, Shuya. Baiklah, kamu memang hebat. Ziking, selidiki Shuya ini. Aku ingin tahu semua detail tentang dia. Baik. Ye Ziking mengangguk. Yun Shuang-er merasa bingung dan bertanya, Tuan curiga orang ini mendekati Xin Xin dengan niat tertentu? Bukan curiga. Qinyang berkata datar, aku hanya ingin memastikan semuanya jelas agar tidak menimbulkan masalah. Saudara-saudaraku, Qinyang, tidak boleh tertipu. Qin Xin Xin adalah anak dari paman keduanya dan telah tumbuh bersamanya sejak kecil. Sebagai keluarganya di ibu kota kekaisaran, dia harus menjaganya agar tidak terjadi masalah. Jika tidak, bukan hanya paman keduanya yang akan marah, tetapi dia sendiri pun tak akan bisa memaafkan dirinya. Kereta perlahan bergerak melewati kota Beiming, dan setelah sekitar setengah jam, tiba di luar sebuah restoran. Orang tua pincang, jaga keretanya. Kami akan segera kembali. Qinyang turun dari kereta dan dengan santai masuk ke dalam restoran. Pada saat yang sama, Lan Yunshan merasa tegang dan mengikuti Yun Shuang-er dari belakang. Ye Ziking juga memahami situasinya sekarang. Biasanya, Qinyang jarang peduli dengan urusan seperti ini. Tapi kali ini, kematian Yuan Gang dan Fang Shicheng membuat Qinyang sangat tidak senang. Pembunuhnya memang Lan Yunshan, tetapi Lan Yunshan hanyalah alat yang digunakan oleh seseorang. Maka dari itu, Qinyang datang ke sini untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Begitu masuk restoran, Qinyang langsung bertanya, di mana orangnya? Lantai 3. Lan Yunshan menundukkan kepalanya, matanya berkedip-kedip. Pandu aku. Qinyang tidak berbicara banyak dan langsung memberi perintah. Saat ini, ekspresi Yun Shuang-er juga menjadi rumit. Lan Yunshan telah membunuh Yuan Gang dan Fang Shicheng. Dari lubuk hatinya, Qinyang mungkin tidak berniat membiarkannya hidup. Namun, Lan Yunshan telah tumbuh bersamanya sejak kecil. Meskipun keluarga kerajaan Yun dan keluarga Lan adalah atasan dan bawahan, mereka selalu memiliki hubungan yang sangat dekat. Jika Qinyang benar-benar membunuh Lan Yunshan, dia tidak akan bisa menjelaskan hal ini kepada ayahnya. Saat ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah demi satu langkah. Lan Yunshan sendiri benar-benar panik sekarang. Tok-tok. Ada ketukan di pintu, diikuti oleh suara hati-hati dari dalam ruangan. Siapa? Aku, Lan Yunshan. Mendengar ini, suara di dalam ruangan berhenti sebentar, lalu pintu perlahan dibuka. Melihat Lan Yunshan di luar pintu, Ciruhuo menunjukkan ekspresi hormat di matanya, menangkupkan tangan dan tersenyum. Tuan Lan, sudah beberapa hari tidak bertemu. Aku pikir kamu belum tiba di Kekaisaran Beiming. Aku sudah di sini. Ekspresi Lan Yunshan tetap tenang dan tidak berkata banyak. Oh. Ciruhuo mengernyit dan buru-buru bertanya, bagaimana? Apakah Qinyang sudah kamu bunuh? Aku belum pergi selama beberapa hari ini, hanya menunggu kabar baik darimu. Jadi kamu ingin aku mati? Tiba-tiba, sebuah suara santai terdengar perlahan. Sekejap, koridor menjadi sunyi senyap. Suara angin berdesir terdengar, dan sesosok bayangan melintas. Pedang panjang ditarik keluar dan langsung menggantung di leher Ciruhuo. Bergerak, mati. Ye Ziking berkata dengan dingin. Qinyang. Melihat Qinyang, Ciruhuo sedikit terkejut. Dia menatap Lan Yunshan dan berteriak, Tuan Lan, apa maksudmu? Aku dengan baik hati memberitahumu bahwa Yun Shuang-er telah dijadikan pelayan oleh Qinyang di Kekaisaran Beiming. Bukannya membunuh Qinyang yang telah menghina martabat nasional Kekaisaran Yunnan, kamu malah membawa dia ke sini untuk berurusan denganku? Kamu benar-benar baik hati, sungguh baik. Qinyang melangkah maju, memasuki ruangan, dan berkata dengan tenang, menggunakan orang lain sebagai alat, lalu mengatakan itu demi kebaikan mereka. Dia duduk, menatap Ciruhuo, dan berkata lagi, jika kamu punya kata-kata terakhir, katakan sekarang. Qinyang, apa yang ingin kamu lakukan? Ciruhuo mendengus dingin, aku adalah pangeran Kekaisaran Ciwei. Jika kamu berani membunuhku, apakah kamu ingin memicu perang antara Kekaisaran Beiming dan Kekaisaran Ciwei? Aku tidak peduli apakah ada perang atau tidak, itu bukan urusanku.
Membunuhmu? Aku membunuhmu karena aku mau. Qin Yang berdiri dan mendengus, bukannya menjadi pangeran yang baik, kamu malah datang mencari mati. Aku hanya mengabulkan keinginanmu. Tolong! Tiba-tiba, Ciruho berteriak. Bang! Bang! Dinding retak, dan beberapa sosok segera menerobos masuk ke dalam ruangan. Yang mulia! Yang mulia! Dua orang di depan memiliki aura yang kuat, jelas bukan ahli biasa, setidaknya di tingkat kelima alam roda spiritual. Bunuh mereka semua! Ciruho berteriak. Cari mati! Qin Yang mendengus, sementara Ye Ziking mengangkat pedang panjangnya dan menusuk lurus ke arah Ciruho. Ceras! Darah menyembur, dan di saat itu juga, luka panjang muncul di leher Ciruho. Yang mulia! Para penjaganya meraung dan menyerang Qin Yang. Swoos! Namun, sebuah bayangan bergerak lebih cepat dari mereka. Itu adalah Lan Yunshan. Dengan gerakan tangannya, dua belati langsung dilemparkan ke depan. Tingkat 7 alam roda spiritual. Ekspresi kedua pemimpin penjaga berubah drastis saat melihat ini. Raja Yan Wang tidak ada di sini. Meskipun mereka berada di tingkat 5 alam roda spiritual dan cukup kuat, menghadapi Lan Yunshan di tingkat 7, mereka bukanlah lawan yang sebanding. Dalam sekejap, dua sosok jatuh ke tanah, bersimbah darah. Sementara yang lainnya berada di tingkat keempat atau kelima alam lingtai. Ye Ziking sudah bersiap sebelumnya dan membunuh mereka satu persatu. Di dalam ruangan, bau darah perlahan menyebar. Tuan Muda Qin, aku telah bertindak bodoh dan gagal mengenali Gunung Taishan. Aku hanya dijadikan alat dan telah menyinggung Tuan Muda Qin. Sekarang aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Saat itu, Lan Yunshan berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepalanya dengan hormat. Meminta maaf? Senyum tipis muncul di sudut bibir Qin Yang, lalu ia tersenyum, baiklah, aku memaafkanmu. Terima kasih, Tuan Qin. Namun, seketika itu juga, tubuh Lan Yunshan yang berlutut tiba-tiba melesat dari tanah. Di antara tangannya, dua bilah pendek meluncur dengan cepat. Angin pedang berdesir, satu dari kiri, satu dari kanan, langsung menuju dada Qin Yang. Seperti yang kuduga, kamu masih seperti ini. Pada saat itu, tongkat tipis di tangan Qin Yang tiba-tiba muncul. Pada tingkat keempat alam lingtai, saat ini, dia sebenarnya ingin langsung menahan serangan Lan Yunshan. Melihat pemandangan ini, ekspresi gugup dan ketakutan di wajah Lan Yunshan berubah menjadi seringai. Seorang di tingkat keempat alam lingtai ingin menahan seranganku dari tingkat ketujuh alam roda spiritual? Kamu bercanda. Swoos! Dua suara menusuk terdengar, dan dua belati langsung melesat ke depan. Ye Ziking dan Yun Xuanger bahkan tidak sempat bereaksi. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Lan Yunshan, yang sebelumnya tampak begitu waspada, tiba-tiba menyerang Qin Yang secara langsung. Jarak mereka cukup jauh, sementara Qin Yang dan Lan Yunshan sangat dekat. Ditambah lagi, kekuatan Ye Ziking dan Yun Xuanger tidak sebanding dengan Lan Yunshan. Sebagai seorang ahli di tingkat ketujuh alam roda spiritual, kecepatan Lan Yunshan dalam jarak sedekat itu tentu saja luar biasa. Mencari mati. Melihat ini, ekspresi Qin Yang berubah dingin. Tongkat kayu yang terselip di pinggangnya langsung dilempar keluar. Namun, saat ini, tongkat kayu itu tidak digunakan dengan teknik tongkat, melainkan teknik pedang. Tongkat tipis yang panjangnya lebih dari 1 meter, pada saat itu tampak seperti rantai iblis kematian, melesat langsung ke arah Lan Yunshan. Melihat ini, Lan Yunshan tersenyum. Dia menyerang dengan tergesa-gesa untuk membunuh Qin Yang. Meskipun serangannya tidak berada dalam kondisi sempurna, serangan ini setidaknya setara dengan pukulan penuh dari seorang di tingkat 9 alam lingtai, cukup untuk menghabisi Qin Yang. Bahkan seseorang di tingkat 9 alam lingtai pun tak akan mampu bertahan, apalagi seseorang di tingkat keempat alam lingtai. Namun, perlahan-lahan, senyuman di mata Lan Yunshan membeku. Paf! Paf! Hampir bersamaan, dua suara samar terdengar. Tubuh Lan Yunshan tiba-tiba menjadi pucat, mundur selangkah, dan jatuh ke tanah dengan suara bang, menatap tongkat kayu yang tertancap di dadanya dengan tatapan tak percaya. Tongkat kayu yang terlihat begitu sederhana itu, dengan mudah menghabisinya.
Sedangkan dua belatinya, satu bahkan belum menyentuh Qin Yang, sementara yang lain baru saja menancap di perut Qin Yang. Tidak ada luka fatal bagi Qin Yang sama sekali. Bagaimana mungkin? Lan Yunshan menatap kosong. Melihat ini, Ye Ziqing segera melangkah maju dan menghabisi Lan Yunshan dengan satu serangan. Tuan muda. Ye Ziqing dengan cepat menekan luka di perut Qin Yang, ekspresinya sedikit berubah. Aku ceroboh. Ye Ziqing menyalahkan dirinya sendiri. Tuan muda, maafkan aku. Ekspresi Yun Shuang'er juga suram. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Lan Yunshan akan menyerang pada saat itu. Tidak apa-apa. Qin Yang mencabut belati dari perutnya, menutupi lukanya, dan menghela napas. Seperti yang kuduga, aku masih terlalu lemah. Masih lemah. Ye Ziqing dan Yun Shuang'er terdiam saat mendengar kata-kata ini. Apa ini sebuah lelucon? Seseorang di tingkat ketujuh alam roda spiritual mencoba membunuh Qin Yang secara tiba-tiba, namun gagal. Sebaliknya, Qin Yang justru berhasil membunuhnya. Dan sekarang dia mengatakan dirinya masih terlalu lemah? Qin Yang berdiri dan melihat tubuh di tanah. Sepertinya kita benar-benar harus pergi ke Kekaisaran Yunlan. Setelah berkata demikian, Qin Yang pergi tanpa banyak bicara. Ye Ziqing dan Yun Shuang'er buru-buru mengikutinya. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Qin Yang saat ini. Di dalam kereta, atmosfer terasa sedikit sunyi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian, kata Qin Yang tiba-tiba. Kalian hanya perlu mengingat bahwa sekarang kalian adalah pelayanku, dan status putri kerajaanmu hanyalah gelar duniawi. Di masa depan, kamu akan menjadi ratu yang dikagumi oleh semua orang. Dunia fana tidak boleh menjadi belenggumu. Ya, Tuan Muda. Yun Shuang'er dengan hati-hati bertanya lagi, apa rencanamu di Kekaisaran Yunlan, Tuan Muda? Rencana? Qin Yang menyeringai. Aku ditikam oleh Lan Yunshan, jadi Kekaisaran Yunlan tentu harus memberiku penjelasan dan kompensasi. Selain itu, mengenai identitasmu, aku tidak ingin ada yang terus-menerus mengganggumu. Cara terbaik adalah menyelesaikannya dalam sekali tindakan. Lebih jauh lagi, Lan Tianxiong, kepala keluarga Lan, dulunya adalah musuh bebuyutan kusirku. Tentu saja, aku ingin membantunya menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, bagaimana jika dia terganggu saat mengemudikan kereta di masa depan dan menyebabkan kecelakaan? Qin Yang berbicara santai, dengan senyum di wajahnya. Namun, Yun Shuang'er tidak bisa tersenyum sama sekali. Jika Qin Yang benar-benar ingin menghadapi Lan Tianxiong dari keluarga Lan, ayahnya pasti tidak akan setuju. Pada saat itu, bagaimana dia harus memilih? Sepanjang perjalanan, Qin Yang menggunakan energi spiritualnya dan menelan obat penyembuh untuk menghentikan pendarahan. Saat kembali ke area 36, melihat Qin Yang terluka, Qin Shan, Qin Hai, Lu Xuan, dan yang lainnya langsung menjadi cemas. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Qin Yang terluka. Namun, setelah mendengar cerita dari Ye Ziqing dan Yun Shuang'er, mereka semua tercengang. Lan Yunshan, pada saat kritis, tiba-tiba menyerang, tetapi Qin Yang berhasil menangkisnya. Menurut pemikiran Ye Ziqing, karena tidak ingin Qin Yang menyadari niatnya, Lan Yunshan harus membunuhnya dengan cepat, jadi dia hanya bisa mengumpulkan serangan yang setara dengan pukulan penuh tingkat 9 alam lingtai. Namun, meskipun begitu, serangan tingkat 9 alam lingtai dengan kekuatan penuh masih bisa ditahan oleh Qin yang hanya berada di tingkat keempat alam lingtai. Ini benar-benar di luar dugaan. 3 hari kemudian, di Akademi Dewa, para murid masih berlalu lalang, masing-masing sibuk berlatih. Namun, di area 36, tempat Qin Yang dan yang lainnya tinggal, suasananya jauh lebih ramai dari biasanya. Banyak orang datang dan pergi, menciptakan lalu lintas yang padat. Pada saat itu, beberapa sosok berdiri diam di jalanan. Di belakang mereka, barisan panjang para prajurit berdiri dengan tenang. Penatua Su. Salah satu tetua yang bertubuh gemuk, dengan wajah kemerahan dan kulit berminyak, menatap Su Tongtian dan memanggilnya dengan suara pelan, bagaimana kondisi luka Tuan Muda Qin? Ini adalah Ganoderma giok berusia 1000 tahun. Kepala akademi secara diam-diam memintaku untuk memberikannya untuk penyembuhan luka Qin Yang. Penatua Wang. Su Tongtian merapatkan tangannya dengan hormat, lalu melirik ke sekeliling sebelum menarik Wang Yuan ke samping dan berbisik, Tuan Muda Qin baik-baik saja,
Tapi masalah ini jangan sampai tersebar luas. Tentu. Wang Yuan menatap Su Tongtian dengan penuh rasa iri dan berkata, sepertinya tingkat kultivasi Penatua Su telah meningkat lagi. Aku hampir mencapai tingkat ketiga alam jiwa. Mendengar kata-kata itu, Wang Yuan terkejut. Apa? Hanya dalam beberapa bulan? Su Tongtian akan naik tingkat lagi? Su Tongtian berbicara dengan suara rendah. Sebelumnya, saat kepala akademi memintaku untuk pindah dari Pavilion Ling ke tempat ini, aku sama sekali tidak rela. Tapi sekarang, meskipun aku disuruh pergi, aku tidak mau. Wang Yuan mengangguk dan berkata, aku dengar bahwa Tuan Muda Qin memiliki pemahaman yang luar biasa dalam seni bela diri. Satu kata darinya bisa memberikan pencerahan, seolah mengubah yang usang menjadi sihir. Benarkah begitu? Benar sekali. Su Tongtian mengarahkan pandangannya ke sisi lain dan berkata, lihat Ye Ziking itu. Sekarang dia sudah mencapai tingkat pertama alam roda spiritual, dan tubuh kekaisarannya berkembang dengan sangat cepat. Kenapa bisa secepat itu? Lalu ada Yun Xuang-er, yang telah mencapai tingkat keempat alam laut spiritual, serta 3 murid Lu Xuan, Sun Yu, dan Zhang Xiaoshuai. Wang Yuan dipenuhi rasa iri dan berkata, hari itu, Qin yang membunuh Song Fengyu, penatua Jin Yilei, dan yang lainnya hanya dengan satu tebasan pedang. Saat itu juga aku tahu bahwa pemuda ini luar biasa. Di permukaan, dia tampak seolah tidak takut pada langit maupun bumi. Namun pada kenyataannya, semua sudah ada dalam perhitungannya. Su Tongtian mengangguk, ya. Wang Yuan kembali berkata, Penatua Su, jika ada waktu, tolong katakan beberapa kata baik tentang saya di depan Tuan Muda Qin. Jika bisa minum teh bersamanya, itu akan lebih baik lagi. Baik, tentu. Saat para murid inti selesai menjalani ujian mereka, Qin yang bertindak semaunya, mengabaikan peraturan akademi. Namun, dia tetap mendapatkan persetujuan diam-diam dari kepala akademi untuk tidak dihukum. Saat para murid inti selesai menjalani ujian mereka, Qin yang bertindak semaunya, mengabaikan peraturan akademi. Namun, dia tetap mendapatkan persetujuan diam-diam dari kepala akademi untuk tidak dihukum. Masalah ini tidak pernah tersebar luas, dan tidak satu pun dari para penatua maupun murid yang mengetahuinya berani membicarakannya. Namun, mereka semua menyadari betapa mengerikannya Qin yang serta betapa tolerannya kepala akademi terhadapnya, sehingga mereka paham bahwa Qin yang adalah sosok yang tak terduga. Di sisi lain, Ye Ziking berdiri di depan gerbang halaman. Di sampingnya, seorang pria dan seorang wanita berdiri diam, menunjukkan ekspresi penuh perhatian. Ziking, apakah kamu sudah mencapai tingkat pertama alam roda spiritual? Ye Tongyuan menatap putrinya dengan kaget. Setelah mengetahui bahwa Ye Ziking memiliki tubuh Kaisar Giok 9 putaran, dia juga terkejut, menyadari bahwa putrinya memiliki masa depan yang cerah. Namun, dia tidak menyangka bahwa dalam waktu setengah tahun saja, Ye Ziking bisa naik dari alam laut spiritual ke alam lingtai, lalu mencapai alam roda spiritual. Luar biasa. Meningkatkan tingkat kultivasi terlalu cepat bisa menyebabkan fondasi yang tidak stabil. Putriku, kamu harus meningkatkan dengan mantap. Ye Tongyuan berkata dengan cemas. Jika kata-kata ini terdengar oleh orang lain, mereka pasti akan langsung memuntahkan darah. Siapa di dunia seni bela diri yang tidak ingin menjadi orang suci dalam sehari dan melampaui para tetua? Namun sekarang, Ye Tongyuan justru merasa bahwa putrinya berkembang terlalu cepat dan sebaiknya melambat. Kamu terlalu banyak bicara. Di sisi lain, Gu Yuehan mencibir dan berkata, Qin yang memiliki wawasan yang luas, pasti telah mendapatkan kesempatan besar, mungkin mewarisi kekuatan kuno, dia tahu lebih banyak darimu. Jika dia merasa tidak masalah putri kita meningkat secepat ini, maka itu berarti memang tidak masalah. Melihat ekspresi orang tuanya, Ye Ziking hanya bisa tersenyum pahit. Mencapai tingkat pertama alam roda spiritual memang termasuk perkembangan yang sangat cepat. Namun, dalam pandangan Qin Yang, ini baru sekadar memenuhi syarat. Putriku, ini adalah Ganoderma Giok berusia 1000 tahun, berikan ini pada Tuan Muda Qin untuk menyembuhkan lukanya. Ye Tongyuan berkata, dia menyelamatkan ibumu terakhir kali, aku belum sempat berterima kasih padanya dengan baik. Dia juga membantumu membangkitkan tubuh Giok 9 putaran, dan membantu ibumu juga. Ayah, Tuan Muda baik-baik saja. Jangan mengada-ada, aku sudah mendengar semuanya. Tuan Muda Qin terluka oleh pedang,
bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Gu Yuehan juga berkata, terima ini dan serahkan pada Tuan Muda Qin, anggap saja ini sebagai tanda terima kasih kami. Ye Ziqing hanya bisa tersenyum pasrah. Pada saat yang sama, di sudut lain gedung asrama. Xin Xin. Sheng Xinrui menarik Qin Xin Xin dan tersenyum, bagaimana keadaan Tuan Muda Qin? Kali ini, ayahku memintaku membawa Ganoderma giok berusia 1000 tahun. Ganoderma ini sangat bagus untuk menyembuhkan luka pedang. Tuan Muda Sheng, kakak yang baik-baik saja, jangan khawatir. Qin Xin Xin tertawa kecil, menatap Ganoderma giok itu dengan mata berbinar. Ini adalah pil Zuhai, pil kelas 1, 10 butir. Ini sebagai tanda terima kasihku karena belum sempat menyambutmu di Akademi Dewa. Sheng Xinrui mengeluarkan botol giok dan tersenyum, mulai sekarang, jangan terlalu sungkan, panggil saja aku kakak Sheng. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Saat itu, Sheng Xinrui kembali berkata, jangan meremehkan aku adalah Dantong Tuan Muda Qin. Kamu adalah adik dari Tuan Muda Qin, jadi ini wajar saja. Di sisi lain, di dekat kereta kuda. Yang mulia. Saat itu, Qin Shan dan Qin Hai menatap Yang Mulia Mingyu dengan penuh hormat. Meskipun adik mereka tampaknya tidak terlalu memperhatikan sang pangeran, mereka berbeda. Keduanya tumbuh di kota Lingyun sejak kecil. Kota Lingyun hanya bisa disebut sebagai sudut kecil dari Kekaisaran Beiming. Meskipun memiliki populasi lebih dari 1 juta, dibandingkan dengan Kekaisaran Beiming, kota itu terlalu kecil. Menghadapi penguasa kerajaan dan pangeran penerus tahta, kedua bersaudara itu merasakan tekanan dari lubuk hati mereka. Kalian berdua terlalu sopan. Mingyu menunjukkan sikap ramah dan tersenyum ringan, kakak Qin dan aku adalah sahabat baik, jadi kalian berdua, mulai sekarang, juga adalah kakak pertamaku dan kakak keduaku. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Qin Shan dan Qin Hai langsung berubah. Mingyu melanjutkan, aku sudah meminta perintah dari ayahku. Mulai sekarang, ayah kalian, Qin Changsheng, akan dianugerahi gelar Markuis Yunchang, dan kota Lingyun akan ditingkatkan menjadi kota kabupaten, serta semua kota di sekitarnya akan berada di bawah yurisdiksi kota Lingyun. Gelar ini akan diwariskan dari generasi ke generasi. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Shan dan Qin Hai terkejut. Dianugerahi gelar Markuis? Di Kekaisaran Beiming, hanya mereka yang telah berjasa besar bagi kekaisaran yang bisa mendapat gelar bangsawan. Jika ayah mereka langsung mendapatkan gelar ini, itu berarti ayah mereka kini diakui sebagai pemimpin resmi oleh kekuatan kerajaan Kekaisaran Beiming. Dengan demikian, jika ada keluarga atau sekte dari kota lain yang ingin berurusan dengan keluarga Qin, mereka harus berpikir 2 kali, karena itu berarti menantang otoritas kerajaan. Terima kasih. Tidak perlu terlalu sopan. Mingyu menarik mereka berdua berdiri dan berkata lagi, seharusnya ini terjadi sejak lama. Setelah menjadi pangeran, terlalu banyak urusan yang harus diurus. Jika kalian berdua tidak keberatan, anggap saja aku sedikit lamban dalam menanganinya. Tidak berani. Saat itu, kedua bersaudara itu benar-benar terkejut. Dengan pengakuan dari kekaisaran, keluarga Qin akan menjadi keluarga pejabat di masa depan. Di Kekaisaran Beiming, tidak ada sekte, keluarga, atau kekuatan lain yang dapat dibandingkan dengan kekuasaan kerajaan. Kedua bersaudara itu saling berpandangan, merasakan keheranan yang mendalam di hati mereka. Semua perubahan ini berawal dari Qin Yang. Saya harap kedua kakak bisa menyampaikan Ganoderma giok berusia 1000 tahun ini atas nama saya. Tubuh kakak Qin terluka karena kelalaian saya dalam pengawasan. Setelah kembali, saya pasti akan menghukum pasukan Habayashi karena keteledorannya. Saat menerima Ganoderma giok tersebut, kedua saudara Qin tampak tercengang. Ganoderma giok berusia 1000 tahun ini, bahkan bagi seorang ahli di alam jiwa, adalah harta yang tak ternilai dan bisa membuat siapapun tergoda untuk merebutnya. Di seberang gedung tempat Qin Yang tinggal, saat ini, Immortal Tiandong sedang berbaring santai di atas kursi. Lu Xuan, Sun Yu, dan Zhang Xiaoshuai duduk di sebelahnya, benar-benar tercengang. Kepala keluarga Ye dan istrinya. Yang mulia, Pangeran Mingyu. Sheng Xinrui, seorang jenius dalam dunia alkimia. Itu adalah penatua Wang Yuan, penanggung jawab Paviliun Roh saat ini.
Mereka bertiga memperhatikan setiap orang yang datang dengan penuh kehati-hatian. Orang-orang ini, di seluruh kekaisaran Beiming, adalah eksistensi yang dapat mengguncang dunia hanya dengan satu langkah mereka. Namun saat ini, mereka semua berkumpul di sini hanya untuk menunggu Qin Yang dan memastikan apakah ada bahaya tersembunyi dari luka-lukanya. Hahaha. Namun, tiba-tiba, belasan sosok bergegas masuk ke area 36, tempat Qin Yang dan yang lainnya tinggal. Beberapa murid yang berjaga di area 36 jelas tidak mampu menghentikan mereka. Haha. Seorang pria di barisan depan, mengenakan jubah biru dengan lambang murid spiritual di dadanya, tertawa terbahak-bahak saat muncul di tikungan. Ku dengar Qin Yang hampir terbunuh? Haha. Qin Yang, akhirnya kamu juga mengalami hari ini. Hari ini, aku, Chen Dongfeng, datang untuk membunuhmu. Tertawa terbahak-bahak, diiringi lebih dari selusin sosok, penuh dengan niat membunuh dan sikap menantang. Qin Yang, keluar dan lawan aku. Namun, saat dia berbelok dan melihat pemandangan di depannya, tawa kerasnya tiba-tiba terhenti. Pemimpin kelompok itu seperti seekor bebek yang dicekik lehernya. Wajahnya langsung memerah. Pria yang memimpin itu bertubuh sedikit ramping dan memiliki gerakan yang agak feminim, tetapi auranya luar biasa kuat. Tingkat roda spiritual. Orang ini tidak lain adalah Chen Dongfeng, yang beberapa waktu lalu dihancurkan oleh Qin Yang dan menjadi orang yang tak berguna. Adik dari Chen Xiao dari geng Yun Xiao. Selama beberapa hari ini, Chen Xiao sedang menjalani pelatihan tertutup. Kehancuran adiknya dan kerusakan titik vitalnya adalah sesuatu yang tidak dapat diterima bagi seorang pria. Namun hari ini, Chen Dongfeng telah pulih hingga tingkat ke-9 alam lingtai, bahkan berhasil mencapai tingkat pertama alam roda spiritual. Dia sangat yakin bahwa jika dia bertarung lagi dengan Qin Yang, dia pasti bisa membunuhnya. Jadi begitu dia keluar dari pelatihan, dia bahkan tidak menemui saudara dan kakeknya, melainkan langsung menuju ke tempat Qin Yang. Begitu keluar, dia mendengar bahwa Qin Yang terluka dan hampir mati. Dia begitu gembira sampai hampir melompat-lompat. Sekarang, dia datang untuk menantang Qin Yang lagi dan membalas dendamnya. Namun, saat melihat pemandangan di hadapannya, Chen Dongfeng langsung tertegun. Apa yang terjadi? Ye Tong Yuan, kepala keluarga Ye. Penatua Wang Yuan, penatua agung Paviliun Roh. Pangeran Mingyu, pewaris tahta kerajaan. Sheng Xinrui, seorang jenius alkimia yang ditunjuk sebagai penerus oleh pemilik Paviliun Shengdan. Kenapa orang-orang ini ada di sini? Chen Dongfeng, apa yang kamu lakukan di sini? Su Tongtian adalah yang pertama bereaksi, segera membentaknya, pergi dari sini. Pikiran Chen Dongfeng kacau. Apa yang sedang terjadi? Dia baru saja menjalani pelatihan tertutup. Bagaimana mungkin tempat Qin Yang tiba-tiba menjadi tempat berkumpulnya orang-orang berkuasa? Oh, siapa yang ingin bertarung denganku? Dengan suara berderit, pintu terbuka, dan sosok perlahan berjalan keluar. Itu adalah Qin Yang. Melihat Qin Yang, kemarahan sempat muncul di wajah Chen Dongfeng, tetapi kemudian langsung menghilang. Tingkat kelima alam lingtai. 5 tingkat. Bagaimana Qin Yang bisa mencapai tingkat kelima alam lingtai? Bukankah dia terluka? Bagaimana bisa dia meningkat begitu cepat? Pemberontak! Saat itu juga, terdengar suara teriakan keras. Bang! Sebelum Chen Dongfeng sempat melihat sosok yang bergerak cepat, dia langsung merasa kepalanya pusing dan jatuh ke tanah. Siapa dia? Kakek. Menatap sosok yang datang, Chen Dongfeng terkejut. Orang yang datang itu adalah penatua Chen Ran. Kakek, aku. Diam. Saat itu juga, Chen Ran menamparnya lagi, dan berteriak marah, bocah tak tahu diri. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kamu bahkan tidak menemui aku dulu setelah keluar dari pelatihan tertutup, dasar bajingan. Kakek. Plak. Terdengar suara tamparan lagi, dan Chen Ran membentaknya dengan marah. Aku bilang diam. Apa kamu mendengar? Tapi. Plak. Tamparan lain kembali mendarat, dan saat ini, Chen Dongfeng benar-benar kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya ingin berbicara. Kenapa dia tidak diperbolehkan berbicara? Semua, maafkan gangguan ini.
Chen melihat beberapa tokoh di area 36 dan menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Terakhir, pandangannya tertuju pada Qin Yang, dan Chen kembali berkata, "Saya mendengar bahwa Tuan Qin terluka. Saya segera datang ke sini karena kekhawatiran saya. Di lain waktu, saya pasti akan berkunjung kembali. Saya berharap Tuan Qin segera pulih." Setelah kata-kata Chen selesai, dia langsung menarik Chen Dongfeng, yang masih bingung di tanah, dan menyeretnya pergi tanpa berkata-kata lagi. Di sepanjang jalan, wajah Chen penuh dengan kemarahan. "Kakek, ada apa ini?" Chen Dongfeng merasa terzalimi dan mengeluh, "Aku hanya ingin balas dendam, Qin Yang itu keterlaluan. Cucu tidak akan bisa memiliki keturunan lagi di masa depan. Dendam ini, cucu harus membalasnya." Balas dendam, kamu hanya tahu balas dendam. Jika kamu bertindak gegabah seperti ini, takutnya kamu akan dibunuh oleh Qin Yang sebelum sempat membalas dendam, Chen menegurnya. "Bocah itu, sekarang kamu tidak boleh menyinggungnya. Ingat, setidaknya selama di Akademi Dewa, kamu tidak boleh memprovokasinya, mengerti?" "Kakek, kenapa?" "Kenapa?" Chen mendengus, "Jika kamu menyentuh sehelai rambutnya saja, jangankan aku, bahkan kepala akademi sendiri yang akan turun tangan dan langsung mengambil nyawamu." "Apa?" Mendengar ini, Chen Dongfeng benar-benar tercengang. "Kepala akademi? Mungkinkah Qin Yang adalah anak haram dari kepala akademi Tian'an?" Saat ini, Chen Dongfeng benar-benar kebingungan. Sementara itu, di sisi lain, di area 36, di kamar Qin Yang, Qin Hai, Qin Shan, Lu Xuan, dan si lelaki pincang berkumpul di sana. 4 jamur Ganoderma Jade berusia 1000 tahun, adik ketiga, sepertinya kali ini kamu akan mengalami pendarahan dari 7 lubang di tubuhmu. Qin Shan bercanda. Kata-kata kakak salah, adik ketiga sekarang dikelilingi seorang wanita cantik, bagaimana mungkin dia sampai mengalami pendarahan dari 7 lubang? Qin Hai tertawa. Qin Yang hanya tersenyum tak berdaya sambil menatap orang-orang di sekelilingnya. "Jade Ganoderma memang sangat berharga. Katakan pada mereka, aku akan menerimanya." 4 jamur Ganoderma Jade berusia 1000 tahun. Qin Yang bergumam, "Mungkin aku bisa membantu kalian, dan meningkatkan level kalian sedikit." Begitu mendengar ini, mata semua orang langsung berbinar. Mereka sudah menyaksikan sendiri kehebatan alkimia Qin Yang selama ini. Api pil tingkat atas dari kelas kuning, pil obat tingkat 2, semua bisa dibuat dengan mudah. Jika bukan karena batasan level api pil, Qin Yang pasti sudah bisa dengan mudah meramu pil spiritual tingkat 3. Selain itu, pil yang dibuat oleh Qin Yang memiliki efektivitas berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang dibuat oleh ahli alkimia biasa. Hanya dengan keunggulan ini saja sudah cukup membuat mereka merasa sangat puas. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan membawa Ziking, Shuang Er, dan si tua pincang ke Kekaisaran Yunnan. Kalian tetap tinggal di area 36. Sepertinya untuk sementara tidak akan ada yang mengusik kalian. Qin Yang memberi instruksi, paling cepat 1 bulan, paling lama 3 bulan, aku akan kembali. "Adik, kamu akan pergi ke Kekaisaran Yunnan?" Qin Shan tertegun sejenak, lalu berkata, "Kekaisaran Yunnan adalah salah satu dari 10 kekaisaran terkuat, dengan kekuatan nasional yang besar. Adik, kamu pergi ke sana karena Putri Yun Shuang Er kan?" "Hanya saja, adik, Kekaisaran Yunnan bukan Kekaisaran Beiming. Di sana, ada para ahli yang berada di atas level alam jiwa." Qin Shan terlihat cemas. Di kota Beiming, keberadaan Qin Yang membuat 2 tokoh kuat di level alam jiwa, yaitu Kaisar Mingyong dari Kekaisaran Beiming dan Kepala Akademi Tian'an dari Akademi Tianshan, menghormatinya sebagai tamu kehormatan. Alasan utamanya adalah karena Qin Yang menguasai beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain. Bahkan, kedua tokoh itu tidak berani menyentuhnya dan justru ingin melindunginya. Namun, setelah meninggalkan Kekaisaran Beiming, satu-satunya orang yang bisa melindungi Qin Yang hanyalah si tua pincang. Meskipun tua pincang itu berada di level 9 alam jiwa dan sangat kuat, di Kekaisaran Yunnan ada sosok yang kekuatannya melampaui alam jiwa yang menjadi penjaga utamanya. Si tua pincang mungkin tidak akan mampu melindungi Qin Yang sepenuhnya. Terlebih lagi, Qin Yang selalu bertindak sesuka hati dan gegabah. Di sana, dia tidak memiliki kartu truf yang bisa diandalkan. Mendengar ini,
Qin Yang hanya tersenyum santai, melambaikan tangannya, dan berkata, aku hanya akan membuat kesepakatan dengan mereka, bukan mencari masalah. Apa yang perlu ditakutkan? Tapi, baiklah, kakak, apa kamu tidak percaya padaku? Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak aku yakini. Beberapa hari ke depan, kalian harus berlatih dengan tekun, terutama kamu, Xiao Fei. Qin Yang menatap Xiao Fei dan berkata, dalam beberapa hari ini, kamu harus berlatih keras. Latihan Jiuyou Jue berada di momen yang paling penting saat ini. Lalu, jaga Xiao Qing dan bawa si bocah kecil bersamanya. Dia tahu cara bermalas-malasan. Baik. Setelah menyelesaikan pesannya, semua orang pun bubar. Di tengah malam, lampu di kamar Qin Yang masih menyala terang. Terdengar ketukan di pintu, lalu sebuah sosok muncul di luar. Masuklah. Sosok cantik itu mendorong pintu dan melangkah masuk. Itu adalah Yun Xuanger. Tuan muda. Yun Xuanger menatap Qin Yang dengan sedikit canggung. Ada apa? Tuan muda. Yun Xuanger ragu sejenak, lalu berkata lagi, tolong hindari Kekaisaran Yunlan. Mendengar kata-kata ini, Qin Yang sedikit terkejut dan menghentikan gerakannya. Apa maksudmu? Tuan muda, baru beberapa bulan sejak Anda datang ke ibu kota Kekaisaran Beiming. Namun, dua raksasa kerajaan dan Akademi Dewa memperlakukan Anda dengan sangat hormat. Aku tahu Anda telah melihat dan mengetahui banyak hal. Sejak Anda memutuskan untuk pergi ke Kekaisaran Yunlan, pasti Anda sudah memiliki keyakinan. Itulah sebabnya aku khawatir. Khawatir aku tidak bisa menghancurkan Kekaisaran Yunlan? Qin Yang bercanda. Ya. Mendengar ini, Qin Yang tertawa kecil dan berkata dengan serius, lihat baik-baik. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Yun Xuanger tidak menjawab. Baiklah, aku akan beritahu. Alasan perjalanan ini, pertama, Blue Spruce mencoba membunuh dan melukaiku, jadi aku harus meminta penjelasan dari Kekaisaran Yunlan bukan? Kedua, menjadi pelayanku bukanlah hal yang memalukan. Cepat atau lambat mereka akan mengerti bahwa hanya sedikit orang di seluruh benua Jiuyou yang memiliki kesempatan untuk menjadi pelayan Qin Yang. Selain itu, seperti yang telah aku katakan, siapapun yang menyebabkan cedera pada Tian Dongxian harus membayar harganya. Bagaimanapun juga, dia adalah orangku sekarang. Aku sangat melindungi orang-orangku. Mereka tidak boleh dipermainkan oleh siapapun, bahkan di masa lalu sekalipun. Qin Yang berkata dengan sungguh-sungguh, jika ayahmu dan Lan Tianxiong mengerti situasi ini, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Tapi jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap keras. Tapi, Tuan Muda. Sudah cukup. Qin Yang menatap Yun Xuanger dengan tegas, Xuanger, kamu adalah pelayanku sekarang, mengerti? Ya. Xuanger mengerti. Saat berbalik untuk pergi, mata Yun Xuanger dipenuhi dengan kekhawatiran. Semakin lama dia bersama Qin Yang, semakin dia menyadari betapa mengerikannya pemuda ini. Anak berusia 16 tahun ini terasa seperti seorang bijak kuno yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia bertindak sesuka hati tanpa sedikit pun rasa takut. Faktanya, sepertinya tidak ada yang bisa membuatnya takut. Dulu, dia khawatir orang-orang dari Kekaisaran Yunlan akan mencari masalah dengan Qin Yang. Tapi sekarang, dia khawatir Qin Yang yang akan mencari masalah dengan mereka. Di dalam kamar, Qin Yang duduk tegak. Kekaisaran Yunlan. Sudah lama sekali. Keturunan Yun Songfei dan Lan Qingqing. Aku ingin tahu sejauh mana mereka mengingat leluhur mereka. Di dalam ruangan, tak ada suara yang terdengar. Sementara itu, di area 36, di sebuah asrama di seberang kamar Qin Yang. Pintu halaman terbuka dengan suara berderit, dan sebuah sosok perlahan melangkah masuk dengan langkah gemetar. Apa yang kamu lakukan diam-diam seperti ini? Suara tegas terdengar tiba-tiba, membuat sosok yang memasuki halaman itu berhenti melangkah. Ayah. Di bawah cahaya bulan yang redup, terlihat sosok itu bertubuh tegap dengan aura kuat. Namun saat ini, tubuhnya gemetar karena emosi yang meluap. Itu adalah Kepala Akademi Tian'an. Hari ini, di Kekaisaran Beiming, dia adalah salah satu dari dua ahli spiritual teratas yang tak terbantahkan. Dengan suara berdebuk, Tian'an berlutut. Ayah, apakah
apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Bangunlah. Di bawah pohon di halaman, sebuah sosok melangkah keluar dengan tangan di belakang punggung, auranya begitu mengesankan. Itu adalah Tian Dongxian. Tian Dongxian menatap langit dan berkata perlahan, tidak ada masalah serius, bahkan mungkin akan terjadi terobosan. Mendengar ini, Tian An tercengang. Ayah, kalau begitu, posisi kepala akademi. Aku sudah tua. Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik selama bertahun-tahun ini, kata Tian Dongxian sambil melambaikan tangan. Selain itu, sekarang aku adalah kusir Qinyang, dan itu juga tidak buruk. Kusir Qinyang. Ekspresi Tian An berubah drastis. Baiklah, sekarang kamu sudah di sini, katakan padaku, siapa sebenarnya Qinyang ini? Mendengar ini, Tian An berdiri dan mulai menceritakan segalanya. Di bawah sinar bulan, dua sosok itu berbisik pelan. Hanya anak ketiga dari keluarga Qin. Tian Dongxian berkata dengan heran, tapi dia bisa dengan mudah memanggil roh pedang 4 gajah, pedang Qinglong, dan teknik harimau putih yang tersegel di pilar suci 4 gajah. Dulu, Patriar Lapis Lazuli dan Kaisar Ming Yuan telah meninggalkan wasiat kepada keturunan keluarga Tian dan Ming. Jika ada yang bisa mengaktifkan pilar suci 4 gajah atau 8 penjaga naga api kehancuran, kedua keluarga kita harus tunduk padanya. Aku tidak menyangka orang seperti itu benar-benar muncul hari ini, tapi dia baru berusia 16 tahun. Tian An mengangguk. Itulah yang membuatku terkejut juga. Ayah, apakah mungkin tubuhnya telah diambil alih? Dulu, gerbang bintang pernah direbut, tapi bukannya mati, dia malah muncul kembali. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.